Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah wa ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Semua mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya seluruh air di lautan dijadikan tinta, seluruh pepohonan dijadikan pena, dan seluruh dedaunan dijadikan kertasnya, niscaya la tuhsuha, tidak akan cukup dan tidak akan bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita. Memang kita nggak pernah mendengar suaranya, kita nggak pernah melihat, memegang, tapi kita bisa merasakan akhlaknya, ajaran yang dibawakan untuk kita. Seperti cahaya di tengah kegelapan. Minadz zulumati ilan nur, dari yang gelap menuju yang terang. Beliaulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir nanti kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berangkai. Artinya berkesinambungan. Kalau yang satu dikerjakan dan jangan meninggalkan yang satunya lagi. Di antaranya aqimus sholata wa atuz zakah. Yang lain atiullaha wa atiur rasul. Yang lainnya lagi aniskurli wali walidaika. Aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya orang yang mendirikan sholat tidak diterima sholatnya kalau dia nggak mau bayar zakat. Kalau sudah masuk ke dalam haul dan nisabnya tadi. Begitu juga orang yang berzakat percuma kalau dia nggak mau sholat. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya nggak diterima kalau dia taat kepada Allah, dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Begitupun sebaliknya, dia percaya dengan Rasul, dia percaya dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak beriman kepada Allah, maka sia-sia. Yang berikutnya, aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah dibarengi dengan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ridallah wa ridha walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Dan murka Allah juga ada pada tergantung kedua orang tua kita. Pemirsa yang berbahagia, inilah yang akan kita bahas sedikit pada hari ini. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran ada rangkaian ayat yang mensejajarkan antara kepentingan untuk berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, setelah itu perintah untuk menyembah Allah, setelah itu diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya kita bisa temukan dalam surat Al-Isra ayat 23.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah memerintahkan, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya Allah memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau kita bisa menemukan di ayat yang berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 36 misalkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, pemirsa, dari ayat ini jelas sudah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba kita lihat dari rangkaian kedua ayat yang tadi. Yang pertama, menyembah Allah. Yang kedua, langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kalau dari tartibul kalimatnya, tertib sebuah kalimatnya itu, biasanya kalimat penting pertama ada pada urutan pertama. Kalimat penting kedua ada pada urutan kedua. Contoh, ketika di suatu hari Pak Lurah kita mengundang Bupati, kemudian MC memberikan penghormatan, otomatis dari mulai bupatinya dulu, kemudian lurahnya dulu, kemudian RW, RT, dan lain sebagainya. Gak ada yang terhormat, Pak RT, habis itu Pak Bupati. Tidak begitu. Yang paling tinggi, kemudian yang rendah. Begitu juga dengan ayat tadi itu. Sembahlah Allah, kemudian sembah kedua orang tua kita. Kita harus berbuat baik, ibu bapak hadirin yang berbahagia. Betapa pentingnya posisi kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat ini, tinggi derajatnya. Sekarang kita bisa membuka lagi orang tua kita. Ada ayah, ada ibu. Kita melihat bagaimana ayah kita memberikan fungsi. Yang pertama, mencari nafkah. Siang malam banting tulang, nggak peduli apapun saja. Panasnya sinar matahari diterjang. Keringat tulang pipi, lambang perjuangan. Yang dulunya kekar, legam tersengal matahari, sampai kurus dan terbungkus. Rasanya begitu berat dan perih. Tapi semua itu hilang, hanya gara-gara ingat dengan anak istrinya di rumah. Pekerjaannya sehari semalam, banting tulang mencari nafkah, hanya untuk masa depan anaknya. Biarlah nak, bapak seperti ini, jadi kuli misalkan. Jadi pekerja kasar misalkan. Ini semua asal engkau di masa depan bisa memperoleh masa depan yang lebih baik. Itulah fungsi ayah. Fungsi mencari nafkah. Sebagai yang kedua, sebagai wujud perlindungan, kewibawaan dalam sebuah keluarga. Ayah adalah lambang wibawa keluarga. Kita lihat paling enggak orang itu sekarang itu ibu bapak, kadang-kadang paling enggak kalau kita lagi main, kita sebagai anak ya, ada ucapan begini, saya sih nggak takut sama kamu, tapi saya segan dengan ayahmu. Inilah wujud wibawa dalam keluarga, itu sang ayah. Ini juga kadang yang dirasakan, kewibawaan ini juga yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika kehilangan sang paman ya, Abi Thalib, ketika kehilangan Khadijah. Rasulullah merasa kehilangan begitu, dan serangan kaum musyrikin itu kayaknya tambah gampang gitu, karena yang selama ini menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW. Itu pun yang kita rasakan dalam diri seorang ayah. Boleh semua kita merasakan, ada mau jadi jenderal, mantan jenderal, ada mantan jenderal. Kau mantan bupati, ada mantan bupati. Kau mantan gubernur, ada mantan gubernur. Tapi nggak ada mantan anak. Oleh sebab itu, kita bagaimana menyikapi ini? Perjuangan sang ayah. Patuh, taat, dan menghormati.
Yang kedua, sang ibu. Kalau kita mau lihat sang ibu, perjuangannya, kalau bahasa Quran seperti yang tadi saya lafazkan, hamalat su'umuhu wahnan ala wahnin. Hamalat su'umuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita mengandung. Hamalat wahnan ala wahnin. Berat di atas berat, payah di atas payah, susah di atas susah. Dari mulai ngidam, kita udah nyusahin rasanya. Cium bau parfum rasanya nggak enak. Cium bau asap rasanya nggak enak. Pingin makan yang hal-hal yang sulit dicari. Rasanya kita udah dalam kandungan sang ibu itu begitu susahnya. Belum lagi kandungan besar. Semakin membesar, kemana-mana dibawa ini dalam kandungan dan nggak ditaruh. Gitu. Kalau bisa ditaruh mending. Wah, saya mau ke pasar, kandungannya saya taruh dulu gitu. Nggak bisa. Kemana-mana dibawa. Mau nyerong kiri sulit, nyerong kanan sulit. Apalagi mengkurep, nggak bisa. Itu tuh ya, pemirsa, katanya orang yang mengandung itu, beratnya itu seperti kelapa muda itu yang 2 kilo. Kalau pemirsa ingin ngerasain bagaimana rasanya hamil gitu ya. Ambil kelapa muda diikat di depan perut. Nah itu, kayak gitu. Kalau saya sih alhamdulillah sampai hari ini belum pernah hamil. Belum pernah pemirsa. Nah itu contohnya seperti itu. Saya memberikan contoh. Kandungan semakin besar sampai di titik puncak ketika akan melahirkan. 2 yang akan dihadapi oleh ibu. Kalau nggak hidup, mati. Nyawa menjadi taruhan. Nyawa menjadi ancaman. Nyawa yang akan dikorbankan untuk kehadiran kita di dunia ini. Setelah kita dilahirkan, begitu dengan penuh kasih sayang kita dirawat. Kita diberikan air susunya. Kita mengotori kulitnya, kita mengotori badannya, kita kencingin, kita buang air besar. Tapi sang ibu tersenyum. Kita menangis, sang ibu tersenyum. Betapa tulusnya kasih sayang orang tua kepada kita. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat di media hari ini, sungguh sangat memilukan dan memalukan dan membuat kita sedih. Bagaimana orang tua renta yang sudah tua harus diseret ke meja hijau menghadapi persidangan, mendengarkan persidangan dan tuntutan karena masalah warisan dan dituntut oleh anak kandungnya sendiri. Masya Allah. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan menyedihkan. Bagaimana seorang anak harus putus hubungan dengan ibunya, dengan orang tuanya, hanya gara-gara masalah duniawi. Tidak dikabulkan apa yang diinginkan sang anak, lalu memisahkan diri dari kedua orang tuanya. Ada lagi yang membunuh, bahkan membunuh kedua orang tuanya. Masya Allah. Bagaimana ini ketika kita mengingat perjuangan orang tua kita di masa lalu. Rasanya kita tidak berhak sedikit pun menyakiti kedua orang tua kita. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata dan menitip pesan kepada Umar bin Khattab. Nanti kamu cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni. Lalu minta didoakan. Inilah suatu wujud sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita juga di sisi lain disuruh untuk minta doa sama siapapun. Karena kita tidak pernah mengerti lewat mulut siapa doa kita akan dikabulkan. Ini yang menjadi pertanyaan ini, kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang anak muda yang bahkan doa Nabi pun mustajab dan banyak orang-orang tua yang doanya mustajab. Lalu kenapa Nabi Muhammad memerintahkan Umar bin Khattab untuk menemui Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni adalah sosok anak muda yang begitu mencintai ibunya, yang begitu sayang kepada ibunya. Dia tidak pernah membuat ibunya menangis. Dia selalu melayani ibunya. Ibunya buang air, ibunya mengeluarkan kotoran, langsung dibersihkan. Disisiri, dimandikan, dirawat dengan baik. Ibunya yang memiliki kondisi matanya nggak bisa lihat. Yang memiliki kondisi yang lumpuh. Dirawat dengan pelan-pelan.
Uwais Al-Qarni masuk ke dalam kamar ibunya, disisirin, dimandikan. Setelah itu, setelah rapi, sang ibu pun tertidur di kaki Uwais Al-Qarni. Apa kata ibunya? Anakku, setelah kepergian ayahmu, maukah engkau memberikan kebahagiaan untuk ibu anakku? Apa itu ya ibu? Apa? Aku akan kabulkan. Sedikit pun aku nggak akan mengecewakan ibu. Ibu ingin ke Mekah. Ibu ingin naik haji. Bayangkan hadirin, Uwais Al-Qarni nggak punya unta pada zaman itu. Nggak punya, ibaratnya tuh nggak punya kendaraan. Tapi nggak menolak. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni membeli kambing kecil. Dari mulai kecil sampai kambing itu dewasa, Uwais Al-Qarni latihan menggendong kambing dari mulai kambing itu kecil. Naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Sampai kambing itu dewasa. Kambing itu dewasa, tubuh Uwais Al-Qarni pun kekar. Datang ke sang ibu. Wahai ibu, perjalanan haji sudah dekat. Sebentar lagi kita akan ke Mekah. Kita akan naik haji. Sang ibu menangis, meneteskan air mata karena bahagia. Kalau sudah sang ibu bahagia, ketemu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Uwais Al-Qarni ini manusia yang nggak terkenal di dunia, tapi jadi artis di langit. Seluruh malaikat mengenal Uwais Al-Qarni karena baktinya dia kepada kedua orang tuanya, baktinya dia kepada sang ibunya. Sampailah digendong dari Yaman sampai ke Mekah, sang ibu oleh Uwais Al-Qarni. Kurang lebih kalau kita perkirakan bisa 500 kilo, 450 sampai 500 kilo. Digendong. Sampailah tiba di pintu kota Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu, kita sudah sampai. Ibu, kita sudah sampai di Madinah. Ibu akan naik haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Bahagianya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, apa yang ada dalam lisan Uwais Al-Qarni hari itu? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putaran pertama, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Putaran kedua, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Putaran ketiga, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Putaran keempat, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Putaran kelima, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Putaran keenam, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Putaran ketujuh, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Nggak ada lagi doa yang lain yang dikeluarkan oleh Uwais Al-Qarni kecuali memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa ibunya. Sehingga sang ibu pun berkata, ya anakku, kenapa engkau selalu meminta dan mendoakan ibu? Kapan engkau berdoa untuk dirimu sendiri? Apa kata Uwais Al-Qarni? Cukup bagiku mendoakan ibu, cukup bagiku kebahagiaan ibu, maka pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Meninggal Uwais Al-Qarni, para malaikat pun menyambut kematian Uwais Al-Qarni. Ibu bapak, ini melambangkan bahwa betapa tinggi derajat kedua orang tua kita ketika untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Uwais Al-Qarni adalah sebuah bukti bagaimana sang ibu bisa menjadi karomah dan bisa menjadi ruang untuk kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah wa ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang masih ada, marilah kita berikan perhatian. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, toh di depan kedua orang tua kita tetap seorang anak. Tundukkan pandangan dengan penuh kasih sayang. Saya berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Yang orang tuanya sudah tiada, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersedekah. Suatu hari Rasulullah SAW didatangin oleh seorang yang begitu sayang kepada ibunya, lalu bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau aku bersedekah, lalu aku ini persembahkan kepada ibuku yang telah wafat? Apa kata Rasulullah? Silakan sedekah. Sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua kita telah meninggal, kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sambung silaturahmi kerabat-kerabat kedua orang tua kita yang telah ditinggalkan di dunia ini. Sambung silaturahmi. Dan yang terakhir, selalu
mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang telah wafat. Mudah-mudahan orang tua kita dimanapun berada selalu dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan yang telah wafat semoga Allah selalu memberikan ampunan untuk kedua orang tua kita. Demikianlah hadirin apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil sebagai wujud kelembutan hati ini tersentuh untuk selalu sayang dan mengasihi kepada kedua orang tua kita. Kita melihat bagaimana pengorbanan kedua orang tua kita yang mengakibatkan ridha Allah sampai kepada kita, sehingga Allah sayang kepada kita, sayang kepada kedua orang tua kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.